Kembali di IDX Opening Bell, kali ini bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Rianto Eko Utomo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Anggita, pada perdagangan kemarin indeks sempat ditutup di zona hijau. Lalu bagaimana prediksi dari analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Iya Cakri, beberapa pengamat pasar memprediksikan IHSG akan melanjutkan potensinya bergerak di zona hijau hari ini, di mana Reliance Sekuritas memprediksikan IHSG akan bergerak menguat dengan perspektif teknikal support dan resistance di level 4.560 hingga 4.780. Dan senada dengan Reliance Sekuritas, Arta Sekuritas juga memprediksikan IHSG akan menguat secara teknikal dengan perspektif teknikal di rentang support dari level 4.568 hingga 4.541 dan resistance di rentang 4.655 hingga 4.625. Namun berbeda dengan prediksi dari Pintraco Sekuritas yang memprediksikan IHSG akan bergerak cenderung melemah dengan rentang 4.450 hingga 4.500. Kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup menguat pada perdagangan Kamis 23 April 2020 meski memang tidak mampu bertahan di atas level 4.600 di mana IHSG ditutup menguat 0,57% atau 25,99 poin ke level 4.593,55 pada akhir perdagangan kemarin. Dan sepanjang perdagangan IHSG bergerak dalam kisaran 4.571,79 hingga 4.629,03 dan kapitalisasi pasar tumbuh 30,08 triliun rupiah menjadi 5.327,46 triliun rupiah. Dan kita lihat saat ini perdagangan sudah dibuka untuk sesi 1 pagi ini. Kita langsung lihat ke papan bursa. Ya, kita masih menunggu beberapa detik lagi untuk pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Dan untuk kapitalisasi pasar yang tumbuh pada penutupan perdagangan kemarin, ya ini sudah dibuka. Cakri, kita lihat ternyata IHSG hari ini dibuka melemah di zona merah di level 4.588 dengan pelemahan 0,09% hingga 0,11% atau 4,20 basis poin. Sementara itu untuk volume dari perdagangan saat ini tercatat sekitar 100 juta lembar saham diperdagangkan dengan nilai perdagangan mencapai saat ini sudah mencapai 60 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi di kisaran 6.000 kali transaksi. Kita lihat untuk indeks sektoral yang terkoreksi pada pembukaan sesi 1 pagi ini adalah dari sektor aneka industri yang terkoreksi 1,11%. Kemudian juga dari sektor properti terkoreksi 0,13% dan sektor industri dasar terkoreksi 0,46%. Sementara itu sektor agrikultur menjadi salah satu sektor yang menguat dengan penguatan 0,09% dan sektor konsumer saat ini menguat 0,01%. Sementara itu untuk sektor finansial hari ini di pembukaan perdagangan sesi 1 terkoreksi di angka 0,67%. Cakri. Iya, Anggita, lalu sentimen apa saja yang terlihat mempengaruhi IHSG baik dari domestik, global, dan juga regional untuk hari ini? Ya Cakri, untuk sentimen eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini diantaranya adalah para investor akan fokus pada harga minyak dunia yang mulai menunjukkan perbaikan. Kemudian juga investor akan memantau klaim tingkat pengangguran Amerika Serikat dan Senat Amerika Serikat yang menyetujui paket stimulus tambahan senilai 500 miliar US dollar. Investor juga akan terus memantau perkembangan dari penanganan pandemi COVID-19 secara global, di mana ini ada optimisme yang timbul di kalangan para pelaku pasar bahwa pandemi COVID-19 di Eropa ini sudah akan berangsur mereda. Sementara itu dari sisi domestik, Cakri, para investor akan mengantisipasi data-data perekonomian, terutama data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 yang juga menjadi salah satu isu yang membayangi pergerakan IHSG hari ini. Sementara itu wabah COVID-19 di Indonesia ini
yang diperkirakan akan menekan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan juga sangat berpotensi untuk menekan optimisme para pelaku pasar terhadap perdagangan pasar modal di Indonesia dan berpotensi melemahkan perdagangan IHSG pada hari ini. Cakri. Baik, terima kasih Anggita untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Rianto Eko Utomo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.